buat kamu nih yang udah nge-live streaming tapi penjualannya segitu-segitu aja, nah jangan-jangan ada satu fitur Shopee Live yang belum kamu manfaatin. Nah, buat teman-teman afiliator, pasti pernah dengar dong, pasti pernah lihat kalau misalnya kayak di konten kreator besar, di artis, mereka suka main lelang. Bener nggak? Nah, sebenarnya kita bakal bahas nih hari ini. Lelang itu kayak gimana, cara makanya gimana, strateginya kayak gimana. Dan balik lagi hari ini, gue nggak sendiri, hari ini gue bakal bareng sama Mas Diki. Ya, jadi salah satu tim senior dari MCM-nya gitu ya. Nah, sekarang gini Mas Diki, lelang nih ya. Ini lelang nih kan satu fitur yang kayaknya, menurut Mas Diki ini bagus apa nggak sih fitur lelang ini? Bagus. Kenceng nggak buat jualan? Kalau buat jualan kenceng karena orang-orang tuh yang namanya kalau melihat diskon harga lebih murah pasti lebih tertarik gitu. Jadi bisa dibilang ini fitur yang mancing banget sekarang city-nya ya. Karena gini, kalau saya sendiri sih sering lihatnya kayak misalnya lagi, biasanya kalau live artis, ya kan live artis tuh mereka udah dari jauh-jauh kan, wah ini nanti ada TV harganya jadi murah banget gitu kan, yang bikin orang itu nungguin kan, bener nggak? Pasti nungguin. Terus biasanya efek ini tuh bikin live ke traffic ngaruh nggak? Ya ngaruh lah, karena kan jadi si penonton itu banyak lama stay di live kita, jadi engagementnya naik juga gitu. Jadi tujuannya itu ya, bener nggak? Memang kalau dilihat itu berapa kali ya, kalau yang saya lihat itu jadi kayak kalau di artis ya, artis itu kan jadi kayak kalau misalnya lagi live nih, oke hari ini kita bakal bagiin TV-nya Rp1. Udah gitu dia tuh kayak udah ketika dari awalnya tadi nggak niat nonton, terus jadi nonton, udah nonton karena penasaran kan, pengen mencoba keberuntungan, pengen dapet TV Rp1 gitu kan, ditungguin, bener nggak? Iya pastilah. Ya gue jadi nungguin nih, gue sering banget kan nungguin. Dia bilang udah mau door prize, oke, udah siap. Nggak jadi. Nggak jadi, nanti dulu. Nanti lagi, kan jadi nonton lagi. Iya pasti. Dan itu memang salah satu tujuannya kayak gitu ya. Iya tujuannya. Nah, cara mainnya kayak gimana nih? Yuk kita cobain. Cara mainnya. Oke, cara main jalanin live. Kita mulai, nah langsung kakak tinggal masuk aja ke menu live. Oke, jadi ini kayak kita lagi mau buat live. Biasa masukin judul dan deskripsi, pilih produk, terus nanti langsung ke menu lanjut. Nah ini kan live nih ceritanya nih. Nah di sini tuh kakak harus mulai live streaming dulu. Oh harus mulai dulu. Harus Oke, kita mulai ya. Aja ya streamingnya. Jangan ada yang nonton justru. Atau algoritmanya rusak nggak juga. Oke. Nah nanti di sini kita langsung masuk di sini, ada di bawah nih, di bawah paling bawah menu lelang. Nah lelangnya tuh klik, misalkan lelangnya tuh kita contoh aja tumbler murah. Tumbler murah. Oke. Oke, untuk harganya misalkan kita bakal masukin harganya cuma 35.000 karena harga aslinya itu 50.000. Oke, jadi ini ya real bener ya. Jadi 35.000, ini kan 50.000. Nah pertanyaannya, ini kan harga dari seller 50.000. Terus kita bikin 35.000, yang nanggung 15.000 siapa? Kita. Oh affiliate. Bisa nombok dong kita kalau gitu. Memang. Oh, terus model lelang ini apa? Model lelang itu jadi nanti tuh si penonton itu bakal cepet-cepetan siapa yang lebih cepet dapat lelang ini, yaitu dari siapa yang paling cepet ngeklik. Oh, begitu dinyalain siapa yang cepat jebret itu. Nah, ini ada batas waktu 120 detik. Jadi setelah 120 detik itu nanti tombolnya buka, kita cepet-cepetan. Oh, jadi begitu dibuka tuh countdown mulai countdown nih. Jadi berapa? Nah, nanti yang tercepat dia yang dapat. Oke, jangan dimulai nanti beneran. Oh iya. Jangan. Jadi kalau udah tinggal klik mulai nih ya caranya ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang gini Mas. Ini kan kalau kayak tadi ya, berarti caranya itu adalah kalau kayak gitu ya, affiliate kan nggak mungkin bisa ngasih diskon gede dong. Iyalah pastilah. Karena kalau contoh berarti kalau misalnya harga 100.000 terus sama kita dibikin jadi harganya 50.000, berarti kan kita bakal dipotong dari komisi 50.000 karena kita menanggung lelang tersebut. Oke. Nah, sekarang gini, kalau kayak artis, kalau yang saya perhatiin ya, artis itu kan misalnya nih TV jadi Rp1, emang artisnya yang nanggung? Enggak lah. Nah, atau ada nggak nih strateginya biar maksudnya gini, karena teman-teman affiliate pasti ibaratnya kan ya nggak akan mau pakai dong. Iya, nggak akan lah. Rugi. Bener nggak? Rugi dong. Mending sekarang gini, kalau live-nya rame, kalau live-nya lagi rame banget mungkin bisa untung ya, karena kan pasti. Orang yang nggak dapat ya udahlah, kayak saya juga sering nggak dapat ya udahlah beli aja yang biasa lah sambil dongkol, tapi tetap dibeli. Iya kan. Nah, kalau misalnya nih ada nggak strateginya biar nggak nombok? Ada. Jadi salah gimana? satu strateginya tuh misalkan teman-teman itu ada kerjasama nih sama seller. Oke. Nah, teman-teman kerjasama minta tolong aja sama sellernya buat 2 etalase buat nge-boosting penjualan dengan cara sellernya itu misalkan punya produk etalase yang satu itu harga normal, yang satu harga lebih murah. Nah, teman-teman minta etalase yang harga lebih murah. Untuk yang harga lebih murah itu nanti masukin ke fitur lelang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau gitu yang saya tangkap nih, anggaplah kita mau jual MacBook nih. Barang ini, laptop ini adalah yang barang ini dijual. Yang pertama kan MacBook harganya 20 juta misalnya. Ya, kita ngomong nih sebelum lelang, oke teman-teman
teman-teman, ini hari ini kita mau ada door prize-nya MacBook yang harga 20 juta Iya. jadi cuma 10 juta. 10 juta. Nah, berarti kan yang pertama kita tampilin adalah produk yang 20 juta. Pegang 20 juta. Nah, 20 juta. kemudian ketika kita udah mau lelang, berarti si seller itu nyiapin satu SKU satu baru SKU baru. yang harganya 10 juta. 10 juta. Nah, ketika seperti itu diskonnya nggak ditanggung sama afiliat. Enggak. Jadi seller yang nanggung. Oke. Nah, udah gitu kan ceritanya si seller itu kan ini ya, apa tuh namanya? Dia udah bikin nih 10 juta. Nanti ketika kita masukin lelang, masukin SKU-nya 10 juta. Iya, yang 10 juta. Lelangnya jadi harganya cuman paling kita kayak tetap harus ada potongan kan? Kita motongnya kecil. Oke. Nah, jadi itu dia tadi nih, kalau teman-teman mau jalan fitur lelang, sebenarnya fitur ini kalau dilihat satu fitur yang simpel ya. Iya, simpel. Fiturnya simpel, efektif, karena ternyata dia tuh bisa fungsinya dua kalau saya lihat tadi. Antara dia pertama dia itu bisa naikin view, karena stay-nya lama. karena orang bakal stay lama, tapi ya balik lagi ya, ini juga pinter-pinteran teman-teman ketika nge-live. Karena kalau misalnya kita nge-live jam 10, kita jadwalin lelang jam setengah 11, kalau kata saya nggak efektif ya. Bener nggak? Orangnya belum nunggu, bener nggak? Iya. Dibikin dulu nih orang-orang ini buat nunggu supaya penontonnya makin banyak gitu kan. Nah, itulah gunanya si lelang, mancing nih. Nah, terus ketika mancing, biar kita nggak nombok, strateginya tadi apa yang tadi Mas Diki bilang. Jadi kerjasama sama seller. kerjasamain dengan kayak gitu, bikin si seller yang nanggung, tapi teman-teman ya kepotongnya kecil lah. Iya, Kepotongnya kecil, tapi penonton dapat, penjualan juga dapat. Enggak dapat pas. Gitu. Nah, cuman saya pengen tahu nih, kalau menurut teman-teman strategi ini bagus atau jelek atau gampang nggak buat terapinnya? Yuk coba tulis nanti di komen.